Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semangat untuk belajar hari ini? Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, Saudara Iqbal, silakan. Ya, terima kasih. Hari ini hadir semua? Hadir semua ya? Oh ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pembiakan tanaman secara generatif. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, dapat mendeskripsikan kriteria benih bermutu. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan penyemaian menggunakan benih. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis pemilihan benih bermutu. Kemudian yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pembiakan tanaman secara generatif. Dan yang keempat, kalian dapat melaksanakan penyemaian menggunakan benih tanaman atau menggunakan benih. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian mengerjakan soal pretest dulu ya. 5 menit. Ya. Untuk mengetahui pengetahuan dasar dulu. Ke sini. Ya, silakan dikerjakan. Nggak boleh turun-turunan ya.
Sudah selesai yang dikumpulkan yang sudah. Jangan lupa nama dan tanggal ya. Ya, sudah bisa digunakan. Dua menit lagi. Sudah ya. Sudah kelihatan. Ya, selanjutnya silakan kalian membentuk dua kelompok menjadi dua kelompok. Berarti 4-4 ya. Sebelah sini apa? Atau di sini dibagi dua, 4-4. Ya. Agak ke sini, Putri. Berarti kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Ibu akan memberikan LKPD dan juga materinya untuk dibaca terlebih dahulu ya. Berarti kalau kelompok berarti gabung ya? Pasti gabung ya. Nah, silahkan dibaca LKPD-nya. Ya, sebelum mempelajari pembiakan tanaman secara generatif, kita sudah mempelajari pertemuan kemarin apa? Ada yang sudah tahu? Pertemuan kemarin. Oh iya, perlakuan khusus pada apa? Pada benih. Nah, perlakuan khusus pada benih itu diapakan ya kemarin? Ada yang direndam, berarti perlakuan fisik. Kemudian ada perlakuan kimia dan perlakuan mekanis ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang pembiakan tanaman secara generatif. Apa itu pembiakan tanaman secara generatif ya? Ada yang tahu? Apa itu generatif? Menggunakan biji, iya betul. Jadi pembiakan tanaman secara generatif itu menggunakan biji. Pernah kalian nanam menggunakan biji? Pernah. Hasilnya gimana ya? Kalau menggunakan biji. Selain biji, kalian bisa menggunakan apa? Bibit. Ya, bibit. Bibit bisa dari biji juga, ya betul. Ya, sekarang coba kalian lihat
dan amati materi pembiakan tanaman secara generatif. Ya. Ini ada gambar apa ya? Biji. Gambar biji. Gimana warnanya ini? Warnanya seragam, bersih ya? Kelihatannya berisi tidak ini? Kelihatannya berisi atau dikatakan bernas. Nah, kalau sebelum kita menggunakan biji, kita harus memilih dulu ya. Antara biji dengan benih itu sama tidak? Istilah biji dengan benih beda ya. Bedanya apa? Hasil generatif. Kalau benih sudah dipilih ya. Kalau benih itu sudah dipilih. Biji yang bagus-bagus saja itu yang namanya benih. Tapi kalau biji ya semuanya ya, baik yang rusak maupun yang bagus itu campur. Itu namanya biji. Belum ada pemilahan atau pemilihan. Ya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu seperti tadi ya sudah disampaikan, melalui pembelajaran project based learning dan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan praktek pada materi pembiakan tanaman secara generatif, peserta didik dapat satu mendeskripsikan persyaratan benih yang baik atau benih bermutu. Kemudian yang kedua mendeskripsikan penyemaian benih. Yang ketiga menganalisis teknik pemilihan benih dengan tepat, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pembiakan secara generatif dengan tepat, dan melaksanakan teknik penyemaian. Persyaratan benih yang baik itu seperti apa? Persyaratan benih yang baik atau bermutu itu bisa dilihat dari benih bermutu secara genetis, benih bermutu secara fisiologis, dan benih bermutu secara fisik. Benih bermutu secara genetis itu bagaimana? Yaitu bisa dilihat dari karakteristik dari induknya, yaitu misalnya benih berasal dari induk yang berumur pendek atau genjah, kemudian produktivitasnya tinggi, kemudian tahan terhadap hama penyakit, kemudian respon terhadap pemupukan, jadi diberi pupuk itu langsung cepat besar, itu benihnya, itu secara genetis, dia membawa gen-gen yang baik dari induknya, itu genetis. Kemudian memiliki daya beradaptasi tinggi, ditanam dimanapun itu dia bisa tumbuh, itu secara genetis. Kemudian benih bermutu secara fisiologis. Benih bermutu secara fisiologis itu seperti apa? Yaitu yang memiliki daya tumbuh tinggi. Jadi benihnya itu cepat tumbuh. Nah, kemudian percepatan perkecambahannya itu tinggi. Jadi cepat berkecambah. Kemudian viabilitasnya itu tinggi. Viabilitas sama dengan perkecambahannya. Dia mampu berkecambah dengan cepat. Itu benih yang memiliki viabilitas tinggi. Itu secara fisiologis. Kemudian benih bermutu secara fisik. Benih bermutu secara fisik yaitu ditunjukkan dengan bentuknya atau warnanya atau fisiknya. Contohnya warnanya tadi apa? Warnanya cerah. Kemudian bentuknya normal, utuh. Kemudian bernas atau berisi. Sampai sini bisa dipahami ya? Bagaimana benih bermutu secara fisiologis, genetis, dan secara fisik. Kemudian ini sama ya seperti tadi, ada kriteria benih bermutu secara genetis, secara fisiologis, dan secara fisik. Ini fisik. Jadi sama. Kemudian persyaratan benih bermutu. Jadi benih bermutu bisa kalian lihat dari karakteristiknya, yaitu benih bersih dari kotoran. Jadi bersih, benihnya itu bersih. Benih berisi atau bernas. Ya.
warna benih itu cerah, ukuran benih normal, benih sudah tua, ya, dan tidak mengandung hama penyakit, serta benih memiliki daya tumbuh yang tinggi. Persyaratan benih bermutu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembiakan tanaman secara generatif. Kelebihannya, yang pertama, tanaman bisa diperoleh dalam jumlah yang banyak dan cepat ya, gampang ya kalau dari benih ya. Kemudian memiliki perakaran yang kuat, memiliki keragaman genetik karena hasil perkawinan dari biji itu kan hasil perkawinan. Jadi keanekaragaman genetiknya bisa banyak atau tinggi. Kemudian tahan penyakit yang berasal dari tanah. Dan varietas-varietas yang baru dapat dengan mudah diperoleh dengan jalan menyilangkan. Itu kalau biji, itu kelebihan pembiakan menggunakan biji. Selanjutnya kekurangannya. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kalau kalian memperbanyak dengan biji, itu belum tentu dengan sama dengan induknya. Terutama kalau tanaman-tanaman buah-buahan ya, tadinya induknya manis bisa jadi biji yang kalian tanam kok ternyata tidak manis. Karena hasil perkawinan itu akan berbeda sifatnya. Bisa lebih bagus, yang tadinya kecil bisa buahnya jadi gede. Kemudian varietas baru yang muncul belum tentu baik, tadi dikatakan ya, itu kekurangannya. Kemudian waktu berbuah lebih lama. Jadi kita harus menunggu berbuah dulu kalau tanaman buah, kalau dari biji. Lama ya. Kemudian kualitas tanaman baru akan diketahui ketika tanaman telah berbuah. Sekarang penyemaian. Apa itu penyemaian? Ada yang tahu? Penyemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Penyemaian ini sangat penting terutama pada benih tanaman yang halus dan tidak tahan faktor-faktor luar yang dapat menghambat proses pertumbuhan benih menjadi bibit tanaman. Ya misalnya kalian nyemai sawi, kalau kalian langsung nanam di lahan, kalian nanam benih sawi gimana? Pertumbuhannya mungkin banyak yang mati ya. Nah, maka perlu dilakukan penyemaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi persemaian itu apa saja? Yang pertama adalah pemilihan benihnya. Yang tadi dikatakan apa, benih apa? Menggunakan benih yang bermutu. Betul. Kemudian media tanamnya. Media tanamnya harus subur. Ya. Kemudian wadah persemaian. Wadah persemaian juga harus diperhatikan. Kalau menggunakan wadah, misalnya baki, itu harus punya lubang untuk pengeluaran air ya, jangan sampai tergenang seperti itu. Jadi diperhatikan wadahnya. Kemudian yang keempat, tempat persemaian. Jadi tempat persemaian itu juga harus diperhatikan. Berarti harus di mana ya tempat persemaiannya? Iya, terhindar dari sinar matahari langsung atau terik dan hujan. Iya, jangan sampai terkena hujan langsung. Nanti benihnya pada kabur, pada busuk ya. Iya. Selanjutnya teknik persemaian. Nah, persemaian bisa dilakukan di bedengan, bisa dilakukan di wadah atau tray. Kemudian bisa menggunakan kokopit atau rockwool. Sudah tahu semua ya, kokopit apa, rockwool apa? Sudah ya. Kemudian ini ada gambar penyemaian pada bedengan. Ya, seperti ini gambarnya, kelihatan? Ya, kemudian ini persemaian pada baki atau wadah atau tray ya. Tray. Seperti ini. Kemudian ini penyemaian menggunakan kokopit atau rockwool. Rockwool itu yang warnanya seperti ini, seperti apa ya? Spons atau gabus, ya bagus. Kemudian proses penyemaian benih, ini contoh pada sayuran.
Prosesnya seperti ini. Yang pertama, siapkan rendaman air hangat tubuh, lalu rendam benih sayuran dan tunggu selama 1 atau 3 jam. Selanjutnya bisa ditiriskan. Kemudian isi tripod dengan media kurang lebih 2/3 bagian dulu. Kemudian selanjutnya kalian menyemai bibit sayurannya atau benih. Kemudian benih dimasukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan tadi. Kemudian dilakukan penyiraman. Selanjutnya setelah proses selesai, bibit ditutup menggunakan apa? Bisa kain, bisa plastik ya. Kemudian ditempatkan di tempat kesemaian yang sudah disiapkan atau berupa naungan. Yang penting tidak kena hujan, tidak kena panas. Itu ya. Selesai untuk karakteristik benih bermutu dan persemaian. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, Iya. indikasi benih yang sudah tua itu gimana, Bu? Ya, biasanya bisa dilihat dari warnanya ya. Misalnya biji pepaya. Pepaya, tahu semua biji pepaya? Kalau yang tua dengan yang muda gimana bedanya? Warna ya? Iya. Kalau yang tua warnanya apa? Hitam. Hitam gelap. Nah, kalau yang muda? Pepaya. Bijinya? Coklat. Ya, belum sampai hitam. Itu karakteristik biji yang sudah tua bisa dilihat dari warnanya, bentuknya, berisi atau tidak kayak gitu. Jadi kalian harus mampu memilih ini benih yang baik seperti ini. Ini benih yang masihnya kurang, ya. Ya ada lagi? Kalau nggak ada kita lihat ini ya YouTube ya, di YouTube tentang persemaian. Tidak ini ya, tidak kedengeran ya. Nah ini hasil persemaian menggunakan benih cabai. Nah itu media untuk nyemainya ya. Nah itu sudah bibit. Bibitnya seger-seger ya, bagus-bagus karena menggunakan benih bermutu. Ya, nanti pertumbuhan benihnya juga bagus atau bibitnya nanti bagus. Nah ini bibit-bibitnya seger-seger ya. Nah ini hasil dari benih biji. Nah ini kalau benih bermutu itu sudah, kalau kalian beli benih seperti ini udah benih bermutu. Iya. Hah? Nah, ya ini kan hasil apa ya? Ya pemilihan juga, ya jenisnya, persilangan juga kan F1 gitu. Jadi kualitasnya itu sudah terbukti. Nah ini proses perendaman ya, menggunakan air hangat. Satu malam.
tenggelam. Ya walaupun ini sudah benih bersertifikat ya, tapi ya tetap kadang ada yang kopongnya. Jadi yang kopong itu yang ngambang kayak gitu ya, dibuang saja. Ini yang tenggelam. Ditutup ya menggunakan kardus. Nah, ini sudah ada yang berkecambah. Ya. Jadi setelah ditutup, diamati lagi setelah 1 minggu dibuka. Kalau sudah ada yang mulai berkecambah, itu bisa dibuka penutupnya. Nah, kalau sudah berkecambah baru diperkenalkan penasinan matahari pagi. Ya. Sudah masuk. Belum. Boleh Bu. Iya. Ini sudah mulai berkecambah ya. Nah, yang sudah berkecambah sudah kelihatan mulai tumbuh ya, sudah muncul daun pertama ya, seperti ini. Ini malah 80% ya, jadi ya. Jadi benih dikatakan bagus kalau nanti pertumbuhannya sampai 80-100%. Jadi kalian nyemai 100, paling enggak itu 90 yang tumbuh sampai 100, itu dikatakan benih yang bagus atau termasuk benih bermutu. Nah, untuk pemeliharaan biasanya untuk benih atau bibit yang masih muda ya hanya penyiraman, itu pun tidak boleh terlalu banyak atau tidak boleh menggenang, hanya
hanya secukupnya saja. Gitu ya. Ini sudah mulai tumbuh ya. Ini hasilnya bagus. Bagus ya tanamannya karena menggunakan benih bermutu. Ya. Nah, ini sudah mulai besar bibitnya dan hasilnya bagus. Kita percepat saja ya. Intinya kalian paham tentang bagaimana memilih benih bermutu, bagaimana melaksanakan penyemaian yang benar. Jadi seperti itu. Ya, dari video dan tadi tayangan PPT tadi ada pertanyaan? Ya silakan. Rafael, Arin, Elvina. Ini dalam pemilihan benih kan tadi menggunakan air hangat ya. Iya. Apa sih kelebihannya ketika pakai air hangat atau bisa dengan air biasa? Iya. Air hangat itu untuk mengaktifkan biji, jadi untuk tumbuh. Yang tadinya itu fase tidur, istirahat, dia biar tumbuh itu bagaimana? Itu dengan perendaman menggunakan air hangat. Ya. Kayak kalian lagi tidur, biar bangun gimana? Dibangunin atau dicepratin pakai air ya, langsung bangun ya, kayak gitu. Sama benih pun. Kalau belum tumbuh itu masih fase dormansi atau fase istirahat. Dengan dilakukan perendaman dia akan aktif. Jadi enzim-enzim pertumbuhannya di situ akan aktif oleh adanya air yang masuk. Gitu. Nah, perendaman tidak cukup hanya 1 menit. Nah, di sini itu standarnya 1 malam. Seperti itu. Ya, ada lagi? Bu, kalau setiap benih itu perendamannya berbeda-beda nggak Bu? Iya, tergantung besarnya ya. Strukturnya juga. Kalau strukturnya keras direndam mau 1 malam 2 malam. Kadang juga airnya. Yang penting air bisa masuk ke dalam itu kulit. Jadi kadang kan ada biji yang keras banget ya. Walaupun direndam 7 malam, dia susah karena kulitnya terlalu keras. Makanya dengan apa? Secara fisik ya, kemarin perlakuan khusus dengan dipecah dulu agar air bisa masuk ke dalam biji. Karena kalau sudah air masuk itu akan aktif. Enzim-enzim pertumbuhannya itu aktif. Maka akan cepat berkembang. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ibu, kalau pemindahan bibit itu maksimal daunnya berapa? Iya, kalau bisa dilihat dari pertumbuhannya, bisa dilihat dari daunnya. Biasanya 5 ya. Jadi kalau sudah jumlahnya 5 itu bisa dipindah tanamkan atau olahan. Jadi kalau belum sampai 5 ya jangan. Itu masih rentan ya. Masih rentan. Ya, ada lagi? Bisa nggak dipindah-pindah, apa yang bisa dibu? Kalau nggak dipindah-pindah, kalau medianya sempit atau medianya sedikit, ya dia nggak, pertumbuhannya kurang, karena makanannya kurang ya. Makanya perlu dipindah, bibit itu perlu dipindah ke yang sesuai. Fase anak-anak makannya itu kan sedikit dibanding dengan fase dewasa, makanannya kan lebih banyak kayak gitu. Tanaman pun seperti itu. Kalau masih kecil masih sedikit, cukup dengan makanan yang sedikit. Tapi kalau udah besar, dia butuh makanan yang banyak. Makanya perlu tempat yang luas juga kan. Jadi seperti itu. Makanya harus dipindahkan.
Kalau tanaman di pot terus ya kecil terus. Ada lagi? Ya ada. Kalau penyiraman itu ada campurannya Pak, air biasa doang. Ada penyiraman itu harus menggunakan air bersih. Kalau menggunakan air kotor bisa membawa bibit penyakit. Kalau tanamannya masih muda bisa sakit. Nanti busuk ya tanamannya. Apalagi tanaman-tanaman sayuran. Jadi air pun harus diperhatikan. Harus menggunakan air yang bersih. Ya. Bisa dipahami ya tadi ya materi ya. Kita selanjutnya akan Ibu akan membagi tadi ya LKPD-nya, silakan dikerjakan. Tadi pembentukan kelompoknya berarti ada 4 dan 5. Dikerjakan lembar LKPD-nya di belakang. Ini ya, kelompok 1 ini, kelompok 2. Silakan dikerjakan. Bareng-bareng ya, bisa loh. Jadi gabung, kelompok 1 gabung, kelompok 2 gabung. Ini anggota ditulis. Anggotanya ditulis. Ya sesuai ini, misalnya ini ada 4, ini 5, yang putra 5, ini gabung, ya. Cantik sendiri. Bapak. Ya, silakan sudah mulai dikerjakan ya. Silakan kalian mendesain nanti menyemai apa, caranya bagaimana. Berarti satu tumbuhan. Iya, boleh. Berarti kita kayak melengkapi tumbuhan itu. Kalian akan memilih benih yang baik seperti apa. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kalian prakteknya. Kalau sekarang kalian mendesain dulu, yang nanti besok kalian akan lakukan. Jadi kalian membuat produk. Produknya itu adalah hasil semai. Nah, sekarang kalian menentukan dulu, saya mau nyemai apa ya, gitu. Kalau jenis biji, jenis biji. Jenis biji bisa ditulis biji-biji sayuran gitu ya nanti kalian. Jumlahnya berarti Itu jangan diisi dulu, nanti tinggal kalian untuk diskusinya pakai ini aja. Kalian nanti satu kelompok akan memilih benih apa yang nanti akan kalian kelompokkan atau kalian pilih, dan nanti akan disemai. Kalian nyemainya itu pakai baki atau nanti di bedengan atau pakai rock wool, terserah. Jadi sekarang kalian diskusi besok akan ngapain gitu ya. Yang kalian pilih benihnya apa, yang kalian semai itu apa, medianya apa, menggunakan wadah atau mau di tanah langsung kayak gitu. Jadi masing-masing kelompok silakan berdiskusi. Ditulis saja di belakang ini ya. Jadi sekarang kalian akan mendesain apa yang nanti akan kalian lakukan untuk praktek besok. Pertemuan besok kan kalian praktek, jadi sekarang kalian mendesain dulu. Saya mau nyemai apa? Saya mau memilih benih apa ya? Catat saja benihnya apa. Kemudian nanti kalian akan nyemai apa? Menggunakan wadahkah, rock wool atau kokopit, mau di tanah atau menggunakan wadah. Intinya nanti kalian akan melaksanakan pemilihan benih yang bermutu itu seperti apa, kalian akan lakukan pada benih apa. Kalian akan lakukan pada benih apa, kemudian kalian akan nyemai juga, ya. Silakan kalian diskusikan, ditulis ya.
Iya. Kalian mau pakai media apa? Habis itu Mau pakai wadah atau apa? Kemudian tekniknya nanti bagaimana? teknik sama cara penanaman Sama. Cara penanaman dengan teknik sama ya? tadi udah di situ. Iya. Nah, nanti hasilnya dikumpulkan ya. Silakan ditulis. Jadi seperti tadi aja. Udah tuh. Silakan. Sudah? Benih bokeh medianya kokopit menggunakan baki. Jadi cara kerjanya berarti di sini ditulis cara kerja. Maksudnya nanti benihnya apa? Gitu. Ditulis alat dan bahannya, cara kerjanya nanti bagaimana. Cara menyemai. Jadi tinggal tahapan cara menyemainya saja. Nanti hasilnya nanti ke cara kerja saja. Alat bahan. Ya. Di situ ditulis alat bahannya, alat dan bahan untuk menyemai dan cara kerjanya ditulis. Ini. Cara kerjanya di sini apa? Di sini aja. Nanti ditunjukkan ini juga. Berarti langsung ke sini aja. Tiga aja. Nanti kan hasilnya kan besok ya. Setelah kalian praktek, nanti untuk hasil pembahasan kesimpulan. Ya kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Ya, kelompok 1 menggunakan benih apa? Pakcoy. Oh iya. Alat dan bahannya ditulis, kemudian nanti cara kerjanya bagaimana. Kelompok 2 menggunakan benih apa? Benih tomat. Ya. Ya, silakan ditulis. Ya. Silakan ditulis benihnya apa. Nanti untuk kegiatan besok minggu depan kalian praktek pemilihan benih bermutu, kemudian kalian menyemai, melaksanakan penyemaian. Maka sekarang kalian menentukan dulu apa benihnya, kemudian kira-kira alat dan bahan yang nanti kalian butuhkan itu apa saja. Kemudian kalian diskusikan nanti cara kerjanya bagaimana. Kira-kira membutuhkan waktu berapa jam untuk menyemai? Besok 1 jam untuk menyemai. 1 jam cukup ya? Oh iya, malah lebih. Kayaknya 1 jam lebih untuk menyemai. Enggak sampai 1 jam. Ditulis aja. Jadi nanti endingnya itu kalian
membuat gitu ya. Kalian sudah mengerjakan dan kalian membuat ini persemaiannya. Yang saya lakukan untuk persemaian itu menggunakan benih apa, alat dan bahannya apa, cara kerjanya bagaimana, kemudian nanti hasilnya bagaimana, kalian presentasikan itu besok. Oke, untuk pertemuan yang kedua nanti kalian akan praktek dan kalian akan mempresentasikan per kelompok. Seperti itu. Ya, silakan. Nanti dikumpulkan, silakan didiskusikan dengan yang lain dulu ya. Nanti dalam satu kelompok itu ya paham semua ya. Sudah? Ya, dikumpulkan. Untuk kelompok 1 ya. Ini. Kelompok 2 sudah selesai. Ya. Ya, ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Cukup ya? Ya, karena waktu juga hampir habis ya. Mau istirahat ya? Ya. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan praktek yaitu pemilihan benih bermutu dan tadi melaksanakan penyemaian. Silahkan kalian belajar di rumah untuk materinya dipelajari untuk melaksanakan kegiatan minggu depan. Kemudian tetap semangat dan harus semangat belajarnya ditingkatkan terus ya. Ya, seperti benih yang bermutu itu benih yang baik. Kalian pun sama, kalian adalah benih-benih yang unggul, benih-benih yang bermutu ya. Karena benih yang bermutu itu bermanfaat, dicari banyak orang gitu ya. Itu benih bermutu, benih yang unggul. Yang mudah-mudahan kalian menjadi insan bermutu, kemudian insan berunggul. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena waktu juga sudah habis. Silakan ketua kelas memimpin doa penutup. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma berikanna ma aqamna wa ma ta'awadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma kunta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ya, terima kasih. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
baik-baik Bu.